Lukanya tangan kanan ini tembus, sama lengan sini otot tendonnya putus. Pas saya ngelihat langsung ini dihantam. Untuk saya nangkis, kalau nggak nangkis ini dada ini jebol nih. Saya sempat ngomong, Pak, Bapak mau membunuh saya, langsung aja dia membawa Wiwuta. Di sisi kita unsur melawan haknya di mana gitu. Jadi pendapat justru ini mengarah pada percobaan pembunuhan. Tribuners, bersama saya Prawira Maulana, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Saat ini di tengah-tengah kita telah hadir untuk pertama kalinya Bapak Dedi Suheransyah. Beliau merupakan korban penusukan dari Aibtu FN. Bapak Dedi didampingi oleh istri tercinta Ibu Dira Okta Sari. Bersama pasangan suami istri ini telah hadir juga kuasa hukumnya Bapak Mualimin Fardi Dahlan, Sarjana Hukum. Tribuners, seperti kita ketahui, kasus yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2024 sungguh menggemparkan, di mana seorang anggota polisi terlibat keributan bersama sejumlah debt collector yang berujung pada penusukan dan penembakan. Salah satu korbannya adalah Bapak Dedi. Bapak Dedi mendapatkan luka yang cukup serius. Paling tidak ada 5 luka tusukan di sekujur tubuhnya. Sebelumnya kita sudah mewawancarai pihak dari Aibtu FN, maka atas nama keberimbangan kita butuh pula untuk mewawancarai dan mengetahui perspektif dari korban, yakni Bapak Dedi Suheransyah. Pak Dedi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Dedi, ini sudah berapa lama kemarin dirawat di rumah sakit ya Pak Dedi? Dirawat di rumah sakit 4 hari, Pak. 4 hari ya? Iya. Maaf, ini bisa diceritakan luka-luka yang dialami Pak Dedi atas kejadian naas? Lukanya tangan kanan ini tembus, Tembus. sama lengan sini otot tendonnya putus. Yang sebelah kiri ya Pak? Iya, kiri. Otot Otot tendonnya ya putus itu. Terus yang di sini, sini tusuk sini. Belakang? Iya, sama yang di ini Dekat di ginjal, atas pinggangnya. pinggang, Ini di pinggang dekat ginjal. Sini. ini kata dokter ada diagnosa nanti mungkin cacat permanen atau apa Pak yang Ini kata dokter harus istirahat total Ya. 2 bulan. Kemungkinan ini bisa disembuhkan setahun 2 tahun ya. Paling cepat, Paling cepat. Iya. seperti itu karena putusnya tadi ya? Iya, betul. putus semua urat. Pak Dedi, kalau boleh, Iya. mungkin ini kejadian ini cukup traumatis bagi Bapak ya, untuk kemudian mengingat-ingat detik demi detik kejadian yang terjadi. Boleh diceritakan Pak Dedi, sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Awal mulanya waktu itu kita lagi di kantor, terus dikabarin sama direktur bahwa ada unit di PS. Nah, kami sama timnya orang 10. 10 ya? Pergi ke sana, terus ada tim kita juga yang nemuin, yang bawa unit kan. Begitu udah ditemuin, keluar si PN ini sama teman kita. Nah, terus teman yang benturnya, sedangkan saya agak jauh kan jaraknya kan. Setelah dari situ saya tuh mendekat, panggil teman, terus teman tuh ngomong, kita nyari kebenaran. Ini ada nomor rangka, nomor mesinnya, kita cocokkan. Seandainya ini salah, kamu bisa tuntut saya. PN masuk ke mobil, dipanggil teman ke depan, kirain mau buka kap. Begitu kita nunggu, mobil di depan yang hadang ini, mobil orang lain ini keluar. Di situ kesempatan dia kabur. Sehingga teman saya ditabrak sama dia. Udah ditabrak sama dia, dia lari ke sana.
dari lari ke sana kan sempat ada ini juga tabrakan juga situ. Jadi temannya ngejar ke situ. Begitu ngejar ke situ, dia langsung ngeluarin pistol. Pertama-tama Nemuin pistol dulu. Iya, nemuin Robert. Pistol itu ya ditembak sekali sama dia kan. Oke. Terus ya ada peluru mungkin kan. Langsung berebut sehingga Robert itu kena sini luka kan. Robert ini adalah rekannya Pak. Iya rekan saya. Dedi, ya. Jadi luka. Jadi si PM ngomong memang iya PM ngomong memang saya mau bunuh dia. Istri kan udah ngalangin jangan Pak, memang saya mau bunuh dia kan. Setelah dari situ Robert ke sana, saya jalan. Pas jalan dia ke mobil lagi. Ngambil pisau. Sehingga dia ngejar Robert. Begitu dia ngejar Robert, mungkin Robert nggak dapat. Saya kan nggak merasa salah tadi kan. Begitu jalan, lihatnya saya dekat, saya dikejar. Saya dikejar, diambil belakang dulu. Ditusuk dari Hingga pas saya ngelihat, langsung ini dihantam. Untuk saya nangkis, kalau nggak nangkis ini, dada ini jebol nih. Saya nangkis ini, pas ke sini, sempat pas dia nusuk saya ini, saya sempat ngomong, Pak, Bapak mau membunuh saya, langsung aja dia pembawa buta. Sehingga saya kabur, ini kan darahnya ngocor, kayak air ini air ledeng. Terus yang dari sini yang iya sama yang sini nyembur. nyembur. Saya lari langsung ke UGD. Dari UGD itu saya nggak tahu lagi apa-apa. Kebetulan saja memang rumah sakit saat Dekat, itu dekat ya di Siloam ya. Saya aja sudah di rumah sakit selama itu pas tidur kakinya udah lemas, udah lemas, Oke. nggak ada daya lagi. Nah, kembali lagi ke proses sebelum penusukan terjadi. Jadi saat itu memang sempat untuk proses mencocokkan itu. Iya, kita juga kan kerja ini kan sesuai SOP. Dari kantor sudah ada surat kuasa, terus ada aktenya dari PT kan, terus juga dari adiranya kita ada juga surat kuasanya, fidusianya ada, itu juga dari SP1, SP2, SP3 sudah ada juga kan, kita juga ada SPPI, sertifikat penagihan profesional ini kan, kalau nggak ada ini saya nggak berani lah. Mati konyol kayak itu. Jadi Pak Dedi bilang bahwa memang bekerja di perusahaan penagihan utang yang legal seperti itu. Sudah melewati proses formilnya seperti itu. Iya, udah lengkap. Baik. Maaf ini kembali lagi ke rumah sakit tadi ya. Iya. Jadi saat itu dibawa ke IGD itu sendirian Pak Dedi? Pas saya di India ada teman-teman pada nyusul bantu. Dibantu. Tapi dia tidak tahu. Jadi tunggu. Dia melepaskan Pak Dedi pada saat apa tuh Pak Dedi? Pada saat pas dia nancep saya ngomong kan, Bapak mau membunuh saya, darah saya nyembur, saya langsung kabur kan dikejar juga. Itu langsung ngejar. Langsung ngejar. ngejar. Sekali lagi. Langsung saya kabur kan, kabur kayak gitu. Itu sempat mencerati tersangka, sempat lihat ke Iya nyembur. dia, maksudnya kena ke dia. Dia udah dia kan nancep kayak ini kan. Baju pada semuanya darah tuh mungkin ngelihat ya kan, mungkin stop mungkin. Langsung saya ini ke IGD gitu. Bapak ngomong, Bapak ini mau bunuh saya ya. Di situ dia mulai berhenti. Iya. Agak maksudnya membabi butanya Iya. agak berkurang. Tapi mau masih ngejar juga Masih kan, tapi ngejar saya juga. kabur. Kabur tujuannya saat itu langsung ke IGD. Iya ingatan saya. Ingatnya langsung ke ke rumah sakit kan, menyelamatkan diri Pak. ke dia. Seandainya saya kan udah ini kan udah nyembur itu kan posisi itu kan saya tuh mau gimana mau lihat itu kan. Kalau saya mantapnya mati saya pasti. Tapi memang masih bisa berlari Ya, ya. alhamdulillah kata dokter masih kuat katanya Bapak. Masih kuat. Iya. Jadi total jahitannya ini berapa Pak? Kalau jahitan ini kan di dalam di operasi ini kata kan saya tanya dok ini berapa aja? Oh jahitannya nggak bisa dihitung lagi. lagi. Dan itu. Karena lukanya sudah Dihitung ya jahitannya. Nah, kemudian kan Bu Dira ini mendapat kabarnya jam berapa Bu Dira? Sekitar jam 12:30. Setengah satu siang itu ya? Iya, habis zuhur. Habis zuhur. Jadi Bu Dira langsung ke Langsung ke Selam. Siloam ke rumah sakit. Nah, Bu Dira yang kemudian melapor ya Iya. ke polisi, Ke Propam. ke Propam. Nah, sebagai seorang istri, bagaimana perasaannya waktu mendengar cerita itu? Aduh, campur aduk. Campur aduk, cemas.
dalam situ posisi anak lagi sakit panas, suami kayak itu kan, ya takut lah kayak itu, kayak mana ya, campur aduk lah kayak itu. Terus waktu mendapati Bapak Pak Dedi di sana, itu memang kondisinya bersimbah darah parah seperti itu? Udah sekarat, Sudah. udah lagi dibersihin oleh dokter. Udah bersimbah dokter? Ya untung saya cepet kan, jadi langsung ditindakan untuk operasi. Untuk operasi ya? Oh jadi langsung ditindakan operasi. Kemarin melaporkan si pelaku langsung ke Polda? Iya, langsung. Ke Polda. Ini sudah ada kuasa hukumnya Bapak Muhammad Mualimin Fardi Dahlan. Jadi pasal yang dilaporkan ini apa Pak? Kalau laporan yang dari kita itu 351 penganiayaan berat ya. Tapi sebenarnya saya mau klarifikasi juga ya. Pada saat kejadian itu saya belum mendampingi memang. Saya belum mendampingi, bahkan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan baik di Propam maupun di penyidik tindak pidananya, itu kalau nggak salah unit 2 ya, unit 2 ya Bu Dira, itu masih didampingi oleh kuasa hukum yang berbeda ya, yang berbeda, dan sejauh ini sebenarnya tetap ada. Nah itu kita melaporkan 351, walaupun sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang mulai kita lihat ya, mulai kita analisis, sebenarnya kalau saya ini pendapat ya, ini pendapat justru ini mengarah pada percobaan pembunuhan sebenarnya. Nah, jadi karena sebenarnya kalau melihat dari beberapa rekaman CCTV, video amatir, itu dan beberapa keterangan-keterangan yang kita kumpulkan, tidak ada itu posisi yang katanya terdesak, membela diri, overmah, keadaan terpaksa, nah itu. Jadi prosesnya itu kan tim DC ini kan debt collector, saya nyebutnya DC aja ya, DC. Ini prosesnya sebelumnya ada proses negosiasi dulu. Nah ini sesuai dengan ketentuan ya, sesuai dengan ketentuan. Nah kita juga ingin tegaskan, problem lembaga pembiayaan ini kan sebenarnya ini penting juga untuk kita pahami sebenarnya, agar tidak menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Karena memang dibatasi informasi-informasi sehingga pemahamannya menjadi minim gitu loh. Nah problem lembaga pembiayaan ini kan memang masalahnya ada ketika terjadi kreditnya nunggak dan proses penagihan, kemudian itu akan dilakukan. Nah kami ingin menyampaikan saja bahwa penagihan itu bukan tidak ada dasarnya. Jadi kalau kita periksa peraturan itu ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu nomor 35 tahun 2018, itu jelas kok. Nah ini kaitannya juga dengan posisi profesi DC kan itu. Tapi mungkin itu nanti mungkin kali ya. Ya ini kita udah mulai bahas perkara. Jadi yang dilaporkan atas yang terjadi pada Pak Dedi adalah 351, tapi 351. Memang secara subjektif kita menilai ada pasalnya ini udah lebih pada percobaan pembunuhan ya. Ya, percobaan pembunuhan kalau saya melihat. Memang ketika bicara kasus ini tentu kita tidak bisa melepaskan latar belakangnya ya. Betul ya. Tentu saja ini yang kemudian tadi disinggung oleh Pak Mualimin tentang tunggakan hutang ya, seperti itu ya. Nah ini boleh diceritakan versi dari Pak Dedi, pihak Pak Dedi tentu sebenarnya kalau dalih dari alasan dari mungkin sudah mendengar ya dari pihak Aib2FN bahwa dia merasa tidak menunggak seperti itu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dari versinya Pak Dedi, silakan. Ya, mungkin dia merasa nggak menunggak itu ya karena memang dia bukan debitur. Kan konteksnya dia bukan debitur. Ya, dia bukan debitur. Nah jadi kalau dokumen-dokumen yang saya pelajari
saya juga enggak mau konyol juga ya. Baik. Mendampingi klien itu kan tentu punya dasar hukum juga, gitu loh. Pertimbangan kita juga tentu salah satunya itu kunci itu harus memang dasar hukumnya jelas kan itu. Nah, saya sudah periksa kesemuanya ya 10 orang debt collector ini, saya mencocokkan nih soal syarat-syarat formilnya kan gitu. Tentu patokan saya itu tadi soal peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018. Nah, itu sudah dirubah di tahun 2022 juga ya. Nah, di situ jelas bahwa tahapan penagihan itu pertama ketika ada debitur yang menunggak atau one prestasi, itu kreditur bahkan diatur di situ wajib melakukan penagihan. Itu ada bahasa wajib. Iya kan gitu. Wajib melakukan penagihan. Nah, kalau saya asumsi saya kenapa ini bahasanya wajib, karena lembaga-lembaga pembiayaan ini itu juga menyangkut pertumbuhan ekonomi negara juga sebenarnya, karena penyokong modalnya itu juga dari bank-bank juga. Salah satunya ada bank BUMN sebenarnya itu, dan itu pendapatan negara. Nah, sehingga ini menjadi aturan yang ketat memang Anda itu. Nah, bahkan lembaga pembiayaan itu sejak zaman Orba tuh memang kebijakan regulasi itu sudah dikeluarkan Anda itu. Ini untuk membantu kemudahan ekonomi di tengah masyarakat sebenarnya itu. Nah, kemudian ketika ada pasal berikutnya itu untuk melakukan penagihan, lembaga pembiayaan bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa penagihan kan itu. Syaratnya dia ada kontrak kerjasama, diberikan kuasa, dan bagi penagih-penagihnya itu harus dibekali dengan yang namanya sertifikat profesi penagihan. Pak Dedi sendiri semua ada. Pak Dedi ada. Ya, jadi 10 orang itu saya cek di surat tugasnya itu semua ada nomor sertifikasinya, nah itu loh. bukan 12 orang ya, 10 orang ya? 10. Okay. Dalam surat tugas itu 10. Semuanya tersertifikasi. Semua sertifikasi. Semua tersertifikasi. Nah, sehingga kami ingin tegaskan itu dulu yang pertama. Jadi kalau kemudian DC ini dianggap bukan pekerjaan, nah tentu melawan kebijakan negara. Nah, itu catatannya Anda itu. Itu dilindungi oleh undang-undang. Itu dijamin oleh negara. Bahkan negara ataupun ada pihak yang kemudian mengeluarkan sertifikat untuk wah iya, OJK yang punya otoritas itu kan itu loh. Otoritas Jasa Keuangan. Kan itu. Nah, sehingga 10 orang ini sah secara hukum kan itu. Jadi kalau sebagai profesi nah itu ini juga pekerjaan, nah itu yang harus dipahami oleh kita semua tentu nah itu bukan hanya yang diduga pelaku ya, bukan hanya FN nah itu, tapi semua masyarakat saya kira. Nah, itu pertama. Yang kedua, kemudian saya melihat cek dokumen-dokumen leasingnya, perjanjian pembiayaannya. Nah, disitulah kemudian mulai terang kan gitu. Bahwa perjanjian pembiayaan itu sudah dibuat di tahun 2021 ya kalau tidak salah ya. Ya 2021 di mana krediturnya itu adalah PT Adira Finance dan debiturnya itu atas nama Medi Jumaidi. Okay. Nah, kemudian ada catatan riwayat pembayaran dan riwayat penagihan. Penanganan yang dilakukan oleh pihak Adira. Dan perusahaan-perusahaan jasa penagihan itu. Nah, dalam riwayat pembayaran itu baru kalau tidak salah 8 kali ya, 7 atau 8 kali dibayar. Setidaknya sejak tanggal 17 Agustus 2022 barak unit itu sudah tidak dibayar lagi. Sudah nunggak. Jadi betul ya 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Ya mungkin lebih kurang lah, lebih kurang 2 tahun. Yang pasti sejak 17 angsuran ke-9. Angsuran ke-9 itu udah nggak dibayar lagi. 17 Agustus 2022 Anda itu. Dan dalam riwayat penanganan itu sudah jelas juga ada surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua, dan ada surat peringatan terakhir yang sudah dikeluarkan oleh pihak leasing, pihak kreditur. Medi Junaidi kan itu. Dan kita nggak pernah tahu, nggak pernah ada data yang masuk bahwa barang itu sudah oper alih secara sah ya. Oper alih itu dibolehkan dari kreditur juga. Cuma kan prinsipnya kan
antara para pihak kan harus tahu kan itu. Artinya situ. Ketika ada pihak lain yang mau masuk, artinya kan dia mempengaruhi perjanjian pembiayaan kan itu. Kan nggak mungkin kalau kemudian ada oper alih yang kemudian pihak kreditur nggak tahu, ya itu bodong abal-abal, tidak sah secara hukum kan itu loh. Nah justru kalau kemudian Pak FN mengaku itu dia beli dan nggak tahu sebelumnya kredit, nah saya kira itu nggak logik lah. Kenapa itu, Pak? Pak FN ini kan bukan orang yang nggak tahu hukum kan itu. Nah kecuali orang yang beli barang ini orang di tengah hutan sana yang nggak pernah tahu informasi apa-apa soal hukum, soal apa, tiba-tiba dibawa barang ini ke tengah hutan sana, orang jual barang. Yang beli ini nggak tahu bahwa kalau beli barang itu harus ada PPKB-nya, ada STNK-nya, nah itu loh, kan itu. Lah ini Pak FN, apalagi dengan pekerjaan dia sebagai polisi, aparat hukum, kan itu loh. Yang kan nggak mungkin nggak tahu dengan aturan-aturan hukum, kan itu loh. Sehingga itu nggak logik gitu loh. Itu nggak logik. Dan dari situlah kemudian, kalau kemudian, nah ini juga nih, yang kemudian justru pihak kita yang secara sah menjalankan profesinya, mengikuti prosedur yang ada, termasuk membawa dokumen-dokumen yang sah, yang resmi, nah itu yang dikeluarkan oleh pihak kreditur yang memberikan kuasa, memberikan tugas kepada 10 orang debt collector ini untuk melakukan penagihan, nah itu justru dilaporkan balik, kan itu. Dilaporkan balik dengan dugaan pasal pemerasan 368, perampasan 362 dan 170 pengeroyokan. Update terbaru mereka melaporkan atas berkonsultasi sih baru ke Komisi Perlindungan Anak, karena ada traumatis di. Oh, kalau itu nanti kita bisa dengar cerita dari keluarga juga ya. Iya. Ya, saya kira kita semua manusia, kecuali kalau di sini ini bukan manusia, gitu loh. Saya kira itu semua pasti punya suasana kebatinan yang sama. Bisa jadi lebih parah, gitu loh. Nah itu tentu akan ada, kita juga akan tempuh ya upaya-upaya, termasuk mungkin juga akan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena ini menyangkut kepentingan saksi-saksi, jangan sampai dalam proses ini diintimidasi, ditekan, nah itu untuk mengakui, terutama terkait dengan laporan balik tadi. Nah, terkait laporan balik tadi itu kan kita simpel aja lah, itu loh, melihat fakta-fakta yang ada. Kita nggak usah ngambil semua unsurnya, itu loh. Unsur pemilik saja, unsur pemilik dan unsur melawan hak misalnya. Di sisi kita, unsur melawan haknya di mana, itu loh. Oke. Semua ini tugas yang memang secara legal sah kok, itu loh. Surat tugas ada, surat kuasa ada, Tersertifikasi. iya, tersertifikasi sesuai ketentuan yang diatur dalam PUJK, itu loh. Nah, harusnya sah secara hukum. Jadi unsur melawan hukumnya di mana, itu loh. Itu di sisi kita. Nah, di sisi pelapor, kalau kemudian disebut merampas, mencuri, memeras, unsur miliknya di mana? Karena dia bukan pemilik. Karena dia bukan pemilik, baik sebagian maupun seluruhnya. Meskipun dalihnya dia bilang Pemilik sebagian itu debitur atas nama Medi Jumaidi. Begitu juga pemilik sebagian kreditur PT Adira Finance. Jadi sejauh oper alihnya itu tidak secara sah dilakukan menurut ketentuan hukum yang ada, dan memang faktanya tidak ada itu, jadi posisi para pihak itu, kreditur dan debitur itu masih tercatat yang sah secara hukum PT Adira Finance dan Medi Jumaidi. Nah, jadi pemilik atas unit itu yang sah secara sebagian itu dua itu gitu loh. Jadi mereka mengklaim ada kwitansi hitam di atas. Wah, itu pembeli yang tidak beretikat baik. Kan itu bisa diperiksa tuh, itu loh. Kan enggak sembarangan juga beli barang, kan itu loh. Kan ada ketentuan hukumnya kan gitu. Jangan-jangan nadah tuh masuknya kan itu loh. Nah, terkait dengan itu juga, setelah tahu ternyata unit ini dikuasai bukan oleh debitur yang sah secara hukum, maka kreditur kemudian mengambil inisiatif melaporkan peristiwa ini juga ke
Polda Metro Jaya. Setelah kejadian ini atau sebelumnya, Pak? Setelah ada peristiwa dan tahu bahwa objek Oke. dikuasai oleh orang lain, ya. ialah inisial FN tadi. Nah itu laporan juga udah masuk di Polda Polda Metro Metro Jaya. Baik. Dengan Karena itu mobilnya di ya, Jakarta, dengan ya? dugaan penggelapan ya, penggelapan, dan tentu itu nanti akan berkembang, bisa jadi akan berkembang masuk pada soal penadahan nih, siapa yang menerima dan siapa yang menguasai ini barang kan itu. Wah, panjang ya. Iya, ya ini panjang, makanya Pelik kasusnya. ya makanya secara kemanusiaan sebenarnya itu juga yang kita sayangkan ya. Kita di pihak kita yang sudah jelas-jelas itu sebagai korban kekerasan, penganiayaan, nah itu di pihak sana bukan ya, sebenarnya kita berharap juga ada keinginan, misalnya ada etikat baik dari pihak sana untuk entah besuk, jenguk, mendatangi, boro-boro itu yang dilakukan, nah itu. Ini Nggak ada sama ancamannya sekali. nyawa ini sebenarnya. Ini berhubung peristiwa hari itu karena dekat dengan rumah sakit. Kalau itu tidak dekat rumah sakit, Karena kehilangan banyak darah itu. iya karena kehilangan banyak darah itu, nah itu. Ini malah kita dilaporkan balik, nah itu. Nah itu yang kita sayangkan. Memang saat ini tidak ada pihak keluarga bertemu atau Nggak ada seperti sama itu? sekali. Layaknya orang biasanya Iya. seperti itu. Di rumah sakit Upaya-upaya. waktu itu enggak juga ya? Nggak ada. Ada. Nggak ada telepon, WA ada datang apalagi nggak ada. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya nih, Pak Dedi, tentu ini bagian dari pekerjaan ya Pak Dedi ya, namanya profesi Jesse mungkin resiko pekerjaannya tentu tidak sama dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ini bagaimana Pak sekarang ini suasana kebatinannya atas musibah yang seperti ini? Iya, dampaknya kan sekarang ini kan di diri saya ini kan jadi pikiran banyak melamun gitu kan. Iya. Mikirin ini gimana ini kan, tangan ini cacat gitu kan. Kedepannya gimana? Terus pemulihan ini kata dokter 2 bulan. Sudah 2 bulan tuh baru dilatih angkat-angkat beban yang ini, yang setengah kilo dilatih gitu kan. Jadi sedih juga kan mikirin keluarga gitu saya nih, anak kan, terutama anak tuh yang kelas 6 itu katanya teman-temannya pada nanya gitu. Oh jadi banyak teman-teman Anak yang ada tahu. berapa? Dia tuh anak-anak tuh tahu dari teman, malah dari yang lain. Semenjak kejadian ini malah kami rahasiain kan. Malah anak, papamu di Tuja. Malah tahu dari Iya, kawan. malah sampai sekarang ini aja mau pergi nangis. Nanti papa di Tuja lagi. Tuh lebih parah itu anak kedua itu, kecil. Anaknya yang besar berapa? umur berapa? 2. Yang paling besar umur 12 tahun. Baru kelas Baru kelas 6 SD. Terus yang kecil? Yang kecil kelas 1. Jadi mereka taunya dari kawan-kawannya. Teman-teman, malah gurunya tahu semua itu. Bahwa itu adalah ayahnya. Bahwa papanya dianiaya. Lalu? Pada kesel semua. Ya itu anak jadi pikiran sampai sekarang. Pada nemen nggak sekolah. Nah, Pak Dedi, tentu kan sebagai pihak korban Pak Dedi ingin keadilan bagi pihak Pak Dedi. Ya. Pak Dedi inginkan apa nih bagi oknum Aibtu FN sendiri ini seperti apa pendapat? Iya, di sini kan kita kan korban kan, ya minta keadilannya sebenarnya kan. Ya saya tuh mikir kan, ketika saya sakit tuh kita kan korban, kenapa nggak ngelihat gitu kan, etika niat baik gitu kan. Jadi pikiran di situ juga kan saya kan. Terus mikirin ke depannya nih gimana gitu kan, kalau saya nggak kerja gitu. Anak masih kecil, di situ dampaknya Pak, bagi saya itu Pak. Ini apa trauma ini? Apa masih ingin tetap menjalani profesi ini atau bagaimana? Ya kayak gini, kan saya ini 2 bulan ini kan proses pemulihan ini kan trauma jadinya. Iya trauma. 2 bulan proses pemulihan. Saya tiap pagi terapi sendiri kan, diajarin sama dokter harus terapi gini, dipaksain katanya. Jangan sampai ototnya ini kaku gitu, gitu Pak. Tiap pagi katanya pelan-pelan katanya dilatih gitu. Tapi kebanyakan melamun jadi saya Pak. Banyak melamun. Beda ya Pak. Di suasana di keluarga tuh udah jauh beda.
biasanya kan canda gurau anak kan ya. Kalau ini gimana kan? Iya betul. Kalau dipegang sakit. Baik Pak Mualimin, mungkin terakhir apa perjuangan yang akan dilakukan pihak Pak Dedi untuk atas kasus ini, apalagi ini saling laporkan seperti itu, ini bagaimana? Ya, terkait ke depan ini, sejauh ini kami sebenarnya bertindak selaku kuasa dari Pak Dedi dan kawan-kawan ini sebagai pihak terlapor ya, terlapor atas laporan balik yang disampaikan oleh istrinya Pak FN. Nah, tentu ini tidak bisa lepas dari posisi kita juga sebagai pelapor ya, pelapor korban. Nah, sejauh ini kami melihat prosesnya agak kami minta ya dari pihak Polda, penyidik di Polda itu agar proses ini segera ditindaklanjuti secara serius, secara objektif, sesuai fakta-fakta yang ada. Tentu kita tidak menghalang-halangi ya proses yang menjadi kewenangan dari pihak penyidik tentu. Nah tentu kami menginginkan proses penyidikan, penyelidikan itu dilakukan memang betul-betul berdiri di atas hukum, Anda itu. Berdiri di atas hukum, benar-benar sesuai dengan hukum acara, tidak dilakukan dengan tekanan-tekanan, tidak dilakukan dengan intimidasi, tidak dilakukan dengan secara sewenang-wenang. Semua punya hak, Anda itu. Semua punya hak yang sama di hadapan hukum. Dan kita juga menghendaki agar ini segera ada titik terang. Nah, saya hanya ingin mencontohkan saja sebenarnya. Peristiwa yang begini kan ada banyak. Oke. Nah, yang saya tidak sengaja lihat itu salah satunya di tahun 2022 tuh di Gorontalo, itu. Nah itu bahkan oknum polisinya itu ngaku nggak sengaja tuh nembak, itu. Itu nggak ada cerita tuh Polda Gorontalo, hajar tuh pidananya, itu. Pidana etik itu semua diproses, itu. Ya artinya ini kan tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Ini kita bukan bicara soal institusi. Ini tidak ada kepentingan institusi, tapi oknum. Ya. Kebetulan saja FN ini anggota polisi, kan itu. Bisa jadi nanti ke depan ada oknum TNI, ada oknum lawyer, kan itu. Ada oknum pejabat negara yang lain. Ya, ada oknum wartawan, kan gitu. Itu kebetulan. Jadi ini jangan dilihat karena semata-mata institusi. Jadi kebenaran memang betul-betul harus bisa kita ungkap sesuai dengan fakta yang ada, tidak dibuat-buat ya, tidak direkayasa. Salah satunya laporan balik yang dibuat itu. Nah itu kami berharap ya penyidik Polda juga betul-betul objektif dan profesional ya menjalankan itu agar tidak terjadi kekeliruan dalam persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan sebagaimana laporan tersebut. Karena ini bisa berakibat fatal nih. Ini bisa berakibat segala akibat-akibat hukum kemudian itu tentu akan kita proses ya kalau kemudian dalam proses ini itu nampak tindakan-tindakan yang tidak berkeadilan, itu. Saya kira itu paling. Baik, terima kasih Pak Dedi, terima kasih sudah hadir dan mau menceritakan kejadian traumatis yang dialami. Semoga lekas kembali sehat, amin, dan mendapatkan keadilan dari hukum kita. Tribuners, itu tadi wawancara kita bersama Pak Dedi, istrinya, dan Pak Mualimin Parbi selaku kuasa hukumnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.